Shalom, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga terus berada di dalam keadaan sehat. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita belajar dari buku tema 8 yaitu keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 2 menjaga keselamatan di rumah. Dan pada hari ini kita memasuki kegiatan pembelajaran yang terakhir di subtema 2 ini. Kita akan belajar dari pembelajaran 6. Silahkan anak-anak menyiapkan alat tulis menulis dan juga buku tema 8 halaman 96. Nah, anak-anak yang ada di rumah, jika kelengkapan belajar telah disiapkan dan anak-anak juga sudah siap belajar, maka Ibu ajak untuk kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak yang ada di rumah, Udin dan teman-teman bermain sepeda. Mereka bermain di halaman rumah. Bermain sepeda harus berhati-hati. Jika terjatuh, badan bisa terluka. Kita harus memperhatikan keselamatan diri. Nah, anak-anak yang ada di rumah, siapa yang suka bermain sepeda? Siapa yang punya sepeda dan siapa yang sering bermain sepeda di rumah? Tentu semua anak-anak punya sepeda dan selalu bermain sepeda di rumah ya. Bermain sepeda adalah salah satu permainan yang menyenangkan. Nah, anak-anak yang ada di rumah selanjutnya kita akan membaca percakapan antara Siti dan Udin berikut ini. Udin, siapa yang membelikan kamu sepeda? Kapan kamu bisa bersepeda? Tanya Siti kepada Udin. Ayahku yang membelikannya. Aku baru pandai bersepeda. Kata ayah, jika bersepeda harus berhati-hati. Benda-benda di sekitar juga harus diperhatikan dengan baik. Jawab Udin kepada Siti. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi percakapan antara Udin dan Siti. Udin dan Siti bercerita tentang sepeda yang dibelikan oleh ayah kepada Udin. Setelah ayah membelikan sepeda kepada Udin, ayah berpesan agar Udin harus berhati-hati ketika bermain sepeda. Udin harus memperhatikan benda-benda yang ada di sekitarnya ketika dia bermain sepeda. Kenapa? Karena benda-benda yang menghalangi kita saat kita bermain sepeda dapat membahayakan diri. Misalnya ketika kita bermain sepeda, ada bebatuan yang berserakan. Nah, bebatuan tersebut bisa membuat kita celaka. Selain itu, contohnya ada kayu yang terbentang di jalanan ketika kita bermain sepeda. Nah, ketika tidak dipindahkan, maka kita bisa saja terjatuh ketika kita membentur kayu tersebut. Nah, sehingga ayah atau orang tua selalu berpesan ketika kita bermain sepeda kita harus berhati-hati. Anak-anak juga perlu ingat bahwa ketika bermain sepeda, anak-anak jangan bermain di jalan raya atau bermain di tengah jalan. Kalau anak-anak mengendarai sepeda, anak-anak harus mengendarainya di sebelah kiri. Nah, anak-anak yang ada di rumah, anak-anak harus sangat berhati-hati ketika anak-anak bermain sepeda sehingga anak-anak tidak mengalami celaka, tidak terjatuh, dan anak-anak terluka. Nah, anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya di dalam percakapan antara Siti dan Udin terdapat kalimat tanya. Ya, siapa yang bisa menemukan kalimat tanya yang terdapat di dalam percakapan Siti dan Udin tadi? Ya, benar sekali. Kalimat tanya yang terdapat di dalam percakapan itu adalah, siapa yang membelikan kamu sepeda? Kapan kamu bisa bersepeda? Nah, anak-anak yang ada di rumah, tentu anak-anak masih ingat dengan kalimat tanya, bukan? Ya, kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya selalu dibubuhi dengan tanda tanya di akhir kalimatnya, dan kalimat tanya selalu menggunakan kata-kata tanya. Kata-kata tanya itu antara lain apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya Ibu akan memberikan latihan lagi kepada anak-anak untuk membuat kalimat tanya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, coba anak-anak perhatikan kejadian yang dialami Udin dan Siti pada gambar.
Apa yang terjadi dengan Udin dan Siti? Silahkan anak-anak bertanya dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana berkaitan dengan kejadian yang dialami oleh Udin dan Siti. Silahkan tulislah di dalam buku tulismu masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya Udin dan teman-teman bermain sepeda. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda daerah asal. Walaupun berbeda, mereka bermain sepeda dengan rukun. Sikap mereka telah menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman. Nah, anak-anak, pernahkah kamu bermain permainan yang menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman? Tentunya pernah ya. Ketika anak-anak bermain kelereng bersama dengan teman yang mungkin berasal dari suku Rote atau suku Sabu atau berasal dari suku Amnuban, Amnatun atau Molo, berarti anak-anak sudah bermain dengan teman yang berbeda suku. Nah, ketika anak-anak bermain dengan rukun, maka anak-anak sudah menunjukkan sikap bersatu di dalam keragaman. Nah, anak-anak yang ada di rumah, pada pembelajaran lalu anak-anak sudah menuliskan kegiatan olahraga yang dapat menunjukkan persatuan dalam keragaman, bukan? Nah, sekarang ada tugas lagi buat anak-anak semua. Tugasnya adalah silahkan anak-anak tuliskan 5 kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan bersama temanmu yang menunjukkan persatuan dalam keragaman. Saya ulangi, tuliskan 5 kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan bersama temanmu yang menunjukkan persatuan dalam keragaman. Jadi, kegiatan bermain yang dapat menunjukkan persatuan dalam keragaman itu salah satunya adalah bermain sepeda. Coba anak-anak tuliskan 5 kegiatan lainnya yang anak-anak pernah lakukan. Nah, anak-anak silahkan tuliskan jawabanmu di dalam buku tulismu masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya Udin dan teman-teman mulai bermain pukul 16. Mereka bermain selama 1 jam. Kira-kira pukul berapa ya mereka selesai bermain? Bermain jam 16 sore. Mereka bermain selama 1 jam. Berarti 16 ditambah 1 hasilnya adalah 17. Berarti mereka akan selesai bermain pukul 17 sore. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kalau kita belajar pukul 7 pagi dan selesai dan belajar selama 3 jam, kira-kira kita selesai belajar pukul berapa ya? Berarti 7 ditambah 3. 7, 8, 9, 10. Maka kita akan selesai belajar pukul 10. Nah, anak-anak yang ada di rumah, ini adalah tanda waktu kegiatan bermain Udin dan teman-temannya. Mereka bermain pukul 16 sore. Ini jarum pendek di angka 4, jarum panjang di angka 12. Berarti ini jam menunjukkan pukul 16.00. Mereka bermain selama 1 jam, berarti pukul 16 ditambah 1, maka mereka akan selesai bermain pukul 17.00. Pukul 17.00 ditunjukkan dengan jarum pendek angka 5 dan jarum panjang angka 12. Nah, anak-anak yang tadi Ibu bilang, kita mulai belajar pukul 7.00 ya. Kita mulai belajar pukul 7.00. Ada di sini. Lalu kita belajar selama 3 jam. Kita hitung dari 7 ke 3 jam kemudian. 1, 2, 3. Berarti kita akan selesai belajar pukul 10.00. Ya. Nah, anak-anak yang ada di rumah. Itu tadi contoh untuk anak-anak. Sekarang ada tugas lagi buat kalian semua. Tugas untuk anak-anak adalah silahkan anak-anak gambarkan tanda waktu pada jam sesuai dengan penjelasan soal yang ada di halaman 101 sampai dengan halaman 103. Nah, penjelasan soalnya sudah ada. Silahkan anak-anak menggambar jamnya.
Ibu kasih contoh nomor 1. Siti mulai bermain boneka pada pukul 16.00. Ia bermain selama 1 jam. Pukul berapakah ia selesai bermain boneka? Ya, anak-anak kita perhatikan ya. Tadi dikatakan Siti mulai bermain boneka pukul 16. Pukul 16 itu sama dengan jam 4 sore ya. Berarti jarum panjang di angka 12 dan jarum pendek di angka 4. Nah, ia bermain selama 1 jam. Berarti 1 jam kemudian 16 tambah 1 berarti 17. Berarti pukul berapa ia selesai bermain? Ya, benar sekali. Ia selesai bermain pukul 17. Jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 5. Itu cara kerjanya. Silahkan dengan contoh yang ada, anak-anak kerjakan untuk nomor 2, 3, 4 di halaman 102, dan nomor 5 di halaman 103. Kerjakan sesuai dengan contoh yang sudah Ibu ajarkan tadi. Nah, anak-anak yang ada di rumah, setelah anak-anak selesai mengerjakan tugas ini, maka kegiatan pembelajaran pada hari ini telah berakhir. Ibu berharap setiap materi pelajaran yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati kita semua.